Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Anggraini dari kelas IKI 1 dengan NIM 20034310022. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembeda kata atau frase. Selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata benda. Kata sandang sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kata sandang sebagai kata ganti orang atau benda, terdiri dari si dan yang. Yang kedua ada kata sandang untuk menyatakan jumlah tunggal, yaitu kata yang, sang, hyang, sri, dang, dan hang. Yang ketiga kata sandang untuk menyatakan kelompok, yaitu kata para, kaum, dan umat. Pada video ini yang akan saya jelaskan adalah kata sandang si dan sang. Apa itu si dan sang? Si merupakan kata sandang yang bersifat netral. Penggunaannya telah dijelaskan lebih lanjut pada KBBI, yaitu yang pertama, kata yang dipakai di depan nama diri, biasanya pada ragam akrab atau kurang hormat. Yang kedua, kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Ketiga, kata yang dipakai di depan nama orang untuk merendahkan diri. Yang keempat, kata yang dipakai di depan kata sifat untuk timang-timangan, pujian, panggilan, ejekan, dan sebagainya yang menyatakan bahwa yang disebut itu mempunyai sesuatu atau menyerupai sesuatu yang sama dengan sebutan itu. Dan kata yang dipakai pada berbagai nama tumbuhan atau binatang. Kata sang merupakan kata sandang bermakna tunggal dan berfungsi merujuk sesosok tokoh dengan derajat atau martabat yang baik. Tidak hanya secara literal, kata sandang ini kadang dipakai juga untuk menyindir, seperti yang dijelaskan pula pada makna katanya menurut KBBI. Yang pertama, kata yang dipakai di depan nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup atau dimuliakan, dan kata yang dipakai di depan nama benda untuk berolok-olok. Perbedaan si dan sang. Pembeda paling jelas dari kedua kata sandang ini adalah sifat yang ada pada keduanya. Kata si lebih bersifat seimbang dan sama rata terhadap kata yang mengikutinya. Sementara itu, kata sang lebih dikenal sebagai kata sandang untuk kata yang memiliki kesan kedudukan atau derajat yang lebih tinggi, seperti sang raja, sang ratu, atau sang presiden. Cara penulisan si dan sang yang sesuai dengan buku EYD. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh yang kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Pada kedua contoh ini, kata si terpisah dari kata yang mengikutinya. Siti mematuhi nasihat sang kakak. Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Pada kedua kalimat contoh tersebut, kata sang terpisah dari kata yang mengikutinya. Dalam penulisan huruf si dan sang, ada catatan yang harus diperhatikan, yaitu huruf awal si dan sang ditulis dengan kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Kata kancil pada kalimat ini menandakan unsur nama diri, sehingga kata sang pada kalimat ini ditulis dengan huruf kapital.
Contoh yang kedua adalah dalam cerita itu si buta dari gua hantu berkelahi dengan musuhnya. Kata buta dari gua hantu dalam kalimat ini menandakan seseorang atau nama seseorang, sehingga si pada kalimat ini ditulis dengan huruf kapital. Dalam membuat video ini, saya memiliki beberapa referensi, yaitu buku EYD dan beberapa web yang ada di Google. Sekian penjelasan saya tentang Si dan Sang. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih.